pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dan kita akan mendengarkan firman Tuhan untuk mengawali hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu. Kalau kami boleh menikmati udara segar pagi hari ini setelah istirahat tidur nyenyak sepanjang malam. Kami akan mengawali hari ini dengan mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan, beri kami hikmat-Mu, urapi kami supaya kami boleh mengerti kehendak-Mu lewat kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Beberapa hari ke depan kita akan memasuki tahun yang baru. Kita tidak tahu apa yang akan kita hadapi, apa yang akan terjadi di tahun yang baru. Tetapi biarlah kita memasang telinga kita baik-baik untuk mendengarkan firman atau titah dari Bapa kita, Gembala yang agung, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah setiap firman yang kita dengar, kita akan jadikan pedoman untuk melangkahkan hidup kita di masa yang akan datang. Pagi hari ini firman Tuhan bertemakan jadikan Yesus menjadi pemimpin dalam hidupmu. Kita akan membaca Matius 2 ayat 6. Matius 2 ayat 6, demikian firman Tuhan. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-sekali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Nah, kenapa harus Yesus kita jadikan pemimpin dalam hidup kita? Yang pertama, kita lihat kepemimpinan Tuhan Yesus Kristus yang bisa menjadi teladan di dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah Tuhan Yesus tidak sulit untuk ditemui. Kemanapun, dimanapun kita berada, setiap saat, setiap waktu, kita bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus melalui doa-doa kita. Kita bisa datang kepada Tuhan pada kesempatan apapun, dalam keadaan apapun, dimanapun berada. Kita bisa bercakap-cakap dengan Tuhan. Kita bisa menyapa Tuhan. Kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan lewat doa-doa kita. Dia tidak sulit ditemui. Kita bisa berjumpa kapan saja. Yang bisa kita ambil sebagai contoh di dalam firman Tuhan yaitu dalam Markus 1 ayat 40 dan 42. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa membaca sendiri di rumah, yang menceritakan tentang orang kusta yang bisa menemui Tuhan Yesus. Orang kusta biasanya dijauhi oleh semua orang pada zaman itu. Tetapi Yesus mau menjamah orang kusta sehingga dia boleh beroleh kesembuhan. Itulah contoh dari betapa Tuhan Yesus itu tidak sulit untuk ditemui. Kita poin yang kedua yaitu Tuhan Yesus mendatangi orang yang membutuhkan, atau kita kenal sekarang ini adalah besuk. Nah, dalam Matius 8 ayat 14 sampai 15, Yesus datang ke rumah Petrus yang saat itu mertuanya sedang sakit. Dan Tuhan Yesus mau datang, mau besuk ke rumah Petrus. Sehingga saat itu Tuhan Yesus menjamah mertua Petrus dan mertua Petrus boleh sembuh. Kita akan masuk pada poin yang ketiga. Poin yang ketiga adalah merendahkan diri. Tuhan Yesus adalah contoh yang luar biasa dalam hal merendahkan diri. Karena apa? Dia adalah Tuhan segala Tuhan. Dia adalah Raja segala Raja.
tetapi dia mau datang ke dunia untuk menjelma menjadi manusia, untuk menyelamatkan kita semua. Betapa luar biasa Tuhan kita. Dia mau merendahkan diri sampai serendah-rendahnya. Dia Allah yang maha kuasa, Allah yang maha mulia, tapi mau menjadi manusia seperti kita. Poin yang keempat adalah rela berkorban. Di dalam Yohanes 10 ayat 11, dia dikatakan Yesus adalah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya untuk domba-dombanya. Nah, Yesus sudah menjadi gembala yang baik karena dia memberikan nyawanya. Dia mati di atas kayu salib untuk menebus kita semua, untuk mengampuni segala dosa kita sehingga kita beroleh selamat. Poin yang kelima ialah Tuhan Yesus selalu menepati janjinya. Dia tidak pernah ingkar janji. Karena dia berjanji untuk menyelamatkan umat-umatnya, dan itu sudah terbukti bahwa kita semua sekarang yang percaya kepadanya, kita beroleh selamat. Puji Tuhan, dia luar biasa, tidak pernah ingkar janji. Dia selalu menepati janjinya. Dia akan selalu menyertai. Itulah janji Tuhan. Dan sampai sekarang kita pun merasakan betapa Allah kita selalu menyertai dalam segala keadaan, dalam segala apapun yang kita alami. Kita tidak ditinggalkan sendiri, tetapi Allah selalu menyertai. Puji Tuhan. Dan poin yang keenam adalah Yesus memiliki kasih yang luar biasa besar. Itu sudah terbukti. Kita semua pasti merasakan betapa kasih Allah itu luar biasa. Dia rela berkorban karena kasihnya yang luar biasa. Dia rela berkorban di atas kayu salib, mati disalibkan, lalu bangkit untuk menebus dosa-dosa kita. Itulah bukti kasihnya. Dia rela untuk besuk, untuk mendatangi orang-orang yang sakit, orang-orang yang kerasukan, orang-orang yang membutuhkan, dan dia memberikan solusi, dia memberikan kesembuhan, dia memberikan mujizat-mujizat yang ada. Itulah karena kasihnya luar biasa. Dia rela turun dari surga yang mulia untuk menjadi manusia di dunia. Itu membuktikan bahwa kasihnya luar biasa besar. Puji Tuhan, kita memiliki Allah yang luar biasa. Kasihnya luar biasa besar. Dia adalah gembala yang agung. Dia patut kita jadikan menjadi pemimpin di dalam kehidupan kita. Mari kita percaya dengan iman bahwa Bapa Gembala yang agung itu, yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang tidak pernah ingkar janji, dia selalu menyertai dan melindungi kita. Bahkan semua yang baik Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Biarlah kita di tahun yang akan datang, tahun yang baru yang sebentar lagi kita akan masuk, kita tetap percaya bahwa Tuhan selalu menyertai. Apapun yang terjadi, Tuhan tidak akan meninggalkan kita sendirian. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Engkaulah pemimpin kami yang luar biasa, yang sudah memberi teladan kami betapa Engkau luar biasa mengasihi kami. Engkau Allah yang tidak pernah ingkar janji. Engkau Allah yang memiliki kasih yang luar biasa, sehingga tidak membuat kami takut untuk memasuki tahun yang akan datang. Biarlah Engkau menjadi pemimpin di dalam kehidupan kami di tahun yang akan datang. Bahkan ya Tuhan, kami percaya Engkau akan menyertai dan Engkau akan mencukupi segala kebutuhan kami apapun yang terjadi. Terima kasih Tuhan, kami akan mengawali aktivitas kami pagi hari ini. Kami peralaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.
Selamat pagi, selamat beraktivitas, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.